Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP gemeteran ya ketika Ganjar dikeroyok oleh parpol pendukung Pak Prabowo. Artinya apa? Artinya kok pendukung-pendukung Pak Ganjar sekarang kok baperan begitu kan? Coba bayangkan kalau dia posisi ya sebagai pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan dicegal sana sini begitu kan? Dicap sebagai orang yang intoleran, tidak becus dan sebagainya begitu kan? Biasa-biasa aja kok begitu kan? Kenapa para pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini kok baperan begitu kan? Ketika begitu ya PAN dan Golkar begitu ya bergabung kepada Pak Prabowo begitu. Ini banyak sekali begitu. Salah satunya Guntur Romli di situ begitu. Cerita-cerita seperti ini mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh seorang perempuan ya yang kemudian ya jatuh cinta kepada dua orang laki-laki. Sama aja begitu kan. Dia kan harus memilih begitu kan. Memilih si A, si B kan terserah mereka begitu. Sama dengan mereka begitu. Ya, karena milih mereka dia mengatakan, "Wah, karena saya tidak ganteng, tidak tampan, tidak kaya, tidak punya pekerjaan dan sebagainya begitu kan." Itulah orang-orang yang kalah begitu kan. Cerita-cerita seperti itu mirip sekali dengan seperti itu begitu kan ya. Karena Pak Ganjar sudah hari ini sudah tidak memungkinkan mungkin ya ide dan gagasan yang ditawarkan kepada masyarakat begitu kan. Sudah diterima, sudah tidak diterima, tahu-taunya merasa terzalimi, merasa dikeroyok ya. Ini kan aneh logika-logika mereka begitu kan. Apakah tidak malu begitu kan ya. Banyak sekali sih ya pro dan kontra hari ini begitu kan. Tetapi pernyataan-pernyataan yang menjadi trending topik hari ini bahwa Ganjar dikeroyok. Katanya begitu ya. Ya kalau ini kan negara demokrasi begitu kan. Kalau merasa dikeroyok, terzalimi ya balas dengan narasi-narasi, dengan ide-ide gagasan yang seharusnya diterima oleh masyarakat begitu kan. Karena sekarang pencitraannya Pak Ganjar kan luar biasa di situ begitu. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Yang terjadi adalah bahwa masyarakat menginginkan bahwa ada perubahan luar biasa di situ begitu. Tahu-taunya trending topik begitu kan, Ganjar dikeroyok. Logikanya kan logika menurut saya pribadi agak baper sih pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini begitu kan ya. Masa ya sebegitu cari simpati ya terhadap masyarakat ya Pak Ganjar dicap sebagai dikeroyok, terzalimi dan sebagainya begitu. Dia tidak tahu apa yang dirasakan oleh pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu kan. Ketika Anies Baswedan dicegal sana sini begitu ya. Ketika Anies Baswedan karya-karya Anies Baswedan diacak-acak seperti itu begitu kan. Dia tidak pernah merasakan itu begitu ya. Tiba-tiba hanya merasakan sensasi saja begitu kan. Hanya perebutan antar partai di situ begitu kan. Kalau pendukung-pendukung Pak Ganjar secara jernih, secara demokrasi begitu kan, dia kan seharusnya tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena partai besar, partai yang gemuk belum tentu menang. Kan seperti itu. Inilah negara demokrasi. Kita percayakan kepada masyarakat begitu kan. Masyarakat yang memilih begitu kan. Ya mungkin ya sudah tahu bahwa persoalan-persoalan di balik tim Prabowo itu ada Pak Jokowi luar biasa. Pasti ada salah satu mereka begitu menjadi kingmaker yang kuat begitu. Dan bahkan yang menarik begitu saya bacakan ya dari beritanya dari FIFA ya begitu begini ini ya. Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia ya Guntur Romli mengaku tak khawatir ya dengan bergabung Partai Golkar dan PAN begitu untuk koalisi kebangkitan ya Indonesia Raya untuk mendukung calon presiden. Kalau tidak khawatir mengapa? Merasa terzalimi, merasa dikeroyok, merasa bahwa memainkan sesuatu itu begitu kan ya. Ada sesuatu kuda Troya yang memainkan Pak Prabowo di istana dan sebagainya. Kenapa kalau tidak khawatir kok bisa seperti itu begitu kan? Itu kan aneh begitu ya. Menurut saya pribadi inilah kekalahan orang-orang di balik ya semuanya begitu kan. Semuanya menjadi sasaran begitu. Nanti bisa saja begitu surveinya juga terzalimi dan ini dan sebagainya begitu kan ya. Pasti dia akan suatu saat ini mengatakan bahwa oh ini survei abal-abal, oh ini polling abal-abal. Bisa saja seperti itu begitu kan. Banyak sekali kritikan-kritikan ya dari pendukung-pendukung Pak Ganjar begitu ya kepada Pak Prabowo. Itu sangat luar biasa sekali. Tapi
saya menyikapi santai-santai aja kok begitu kan. Kenapa begitu? Kenapa kok mesti baper ya? Ini negara demokrasi begitu kan. Seharusnya ide dan gagasan kita harus tawarkan kepada mereka begitu. Saya sudah katakan begitu kan. Dibaratkan orang jatuh cinta kepada dua orang laki-laki di situ begitu. Berhak memilih yang mana dong begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu kan ya. Karena tidak dipilih ya merasakan saya terzalimi, saya tidak ganteng, saya tidak kaya dan sebagainya. Kan seperti itu logika kita begitu kan ya. Bahkan dia ada skenario besar katanya begitu kan ya. Saya yakin begitu. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Guntur Romli begitu kan. Ada skenario besar di balik Pak Prabowo itu begitu. Siapa mereka? Saya mencurigai ada sesuatu istana begitu kan. Ada sesuatu yang kemudian orang-orang istana yang mendorong itu begitu kan. Walaupun secara logika begitu mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan presiden katanya. Tidak ada yang mendorong itu. Tapi di balik itu saya di 95% begitu ya sudah mengakui bahwa kuda Troya yang dimainkan oleh Pak Prabowo itu sudah sukses ya, bisa memecah di istana begitu kan. Ya di satu sisi saya tidak mungkin secara faktual begitu kan, secara emosional pasti dia akan mendukung Pak Ganjar begitu. Kalau ya Pak Jokowi begitu. Tapi kepentingan Pak Jokowi luar biasa di situ begitu. Di satu sisi yang menjadi dampak luar biasa ketika Ibu Megawati mengatakan bahwa Jokowi itu adalah petugas partai, ya seolah-olah ada sesuatu yang kemudian terkontrol di situ begitu ya. Bahkan ada skenario yang lebih besar di situ begitu. Itu baru permulaan. Coba bayangkan nanti begitu kan, ada sesuatu yang juga dimainkan begitu. Bisa saja yang beredar hari ini relawan-relawan dari Gibran begitu kan, relawan-relawan Jokowi sudah masuk kepada Pak Prabowo begitu. Inilah keberhasilan Pak Prabowo memainkan kuda Troya di istana begitu. Bisa saja ada yang kemudian lebih besar lagi begitu. Sampai PDIP akan gemetaran ketika mendengar sebuah anak Pak Jokowi akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan bahkan Partai Demokrat mengaku, Partai Golkar mengaku ya siap menampung si Gibran untuk menjadi wakil presiden. Ya, lihat saja begitu. Langkah di MK bagaimana dan sebagainya begitu ya. Ini proses demokrasi yang sangat alot kalau menurut saya pribadi begitu ya. Ia mengatakan selama belum ada pendaftaran resmi capres-cawapres, koalisi partai politik pun masih sangatlah cair dan situasional ya. Bahkan menurutnya sejauh ini belum ada koalisi yang solid karena semua partai politik dan para elitnya masih bermanuver sana-sini. Ya, saya kira inilah sebuah awal bagaimana kita bermanuver antara Partai Golkar, terus kemudian PAN. Bisa saja PAN kalau tidak Erick Thohir menjadi wakil dari Pak Prabowo, ya mesti akan orang berspekulasi tidak mau juga begitu kan. Begitu juga dengan Golkar di satu sisi begitu. Selama masih belum ada pendaftaran di situ begitu kan, itu masih sangat dinamis politik kita begitu. Bisa saja PAN dan Golkar keluar gabung kepada Anies Baswedan begitu kan, atau kepada Pak Ganjar di situ begitu kan. Apa yang terjadi selama ini begitu. Maka pendukung-pendukung Ganjar saya rasa jangan baper begitulah. Bapernya agak-agak keterlaluan begitu ya. Dan bahkan merasa terzalimi. Baru kalau Ganjar itu dicegal di situ baru terzalimi begitu. Ini persaingan sebenarnya begitu. Ada isu yang kemudian yang sangat fenomenal begitu ya. Antara versus Megawati versus Jokowi. Itu yang sangat memungkinkan. Saya cari datanya lagi. Mungkin besok akan membuat satu statement bagaimana begitu perlawanan dari Megawati dengan perlawanan Jokowi dengan Ibu Megawati secara samar-samar begitu kan ya. Oleh sebab itu, Guntur meminta agar seluruh pendukung Ganjar Pranowo tidak terpengaruh oleh deklarasi atau dukungan terhadap kandidat lainnya. Bahkan di satu sisi dia mengatakan karena pendukung Ganjar Pranowo khususnya para Spartan Ganjar Pranowo agar tidak terpengaruh oleh ya intrik-intrik politik. Ini kan semuanya sudah terpengaruh. Ada yang kemudian Ganjarian keluar di situ ya. Para relawan-relawan Pak Jokowi, Gibran, para relawan-relawan Ganjar sendiri begitu. Banyak yang tergabung kepada Pak Prabowo hari ini. Artinya menurut saya pribadi kesalahan satu ya kepada Pak Ganjar ya, yaitu kesalahan pada diri mereka pribadi, bukan kesalahan dari seorang partai begitu. Saya berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan oleh Ade Armando begitu ya. Ini akibat ulah Pak Ganjar sendiri, terlalu arogansi, terlalu sombong kepada mereka begitu kan ya. Artinya apa ya? Kalau kita tunjukkan secara implisit begitu kan, buka lagi di situ ketika ditanya
Pak Ganjar, Anda sudah dideklarasikan oleh partai PSI. Dia mengatakan PSI itu sopo. Itu kan sebuah arogansi begitu kan. Itu sudah terletak di Ganjar itu sendiri, bukan terletak dari partai PDIP begitu kan, atau terletak dari partai pengusung. Nah, inilah persoalan-persoalan yang harus kita hindari oleh Pak Ganjar. Kan sebenarnya seperti itu begitu kan. Maka saya cukup meringan sekali bahwa ide dan gagasan hari ini apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar begitu kan sudah tidak diterima oleh masyarakat begitu kan, karena ide dan gagasannya hanya ya sama 11-12 dengan Pak Jokowi begitu kan. Ini menjadi satu catatan penting bahwa ya maka Ganjar itu kalau kemana-mana pasti nyontek apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu. ke nelayan, jaga nelayan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya ya yang seharusnya evaluasi terbesar itu adalah Ganjar, bukan dari PDIP itu sendiri begitu kan. Banyak yang kemudian kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ganjar begitu ya. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional PAN resmi bergabung dengan koalisinya dibangun oleh Partai PKB ya, Gerindra, PKB, dan keduanya ya partai sepakat untuk mendukung ya Prabowo Subianto maju pada Pilpres di 2024. Ini kan dinamis politik kita begitu kan, tidak menentu begitu. Adlun juga menekankan bahwa alasan Partai Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto karena Prabowo adalah orang yang lahir dari rahim Partai Golkar begitu ya. Saya kira banyak yang Partai Nasdem juga sama kok lahir dari Partai Golkar begitu. Kenapa kok tidak didukung begitu ya? Itu kan pertanyaan penting bagi kita begitu. Kenapa ya di tubuh konstituen mereka baik dari PAN, P3 dan Golkar itu banyak yang kemudian dukung Anies Baswedan? Itu pertanyaan penting begitu ya untuk kita amati begitu kan. Di satu sisi ada perlawanan besar, ada skenario besar dimainkan oleh Pak Prabowo di situ begitu. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu ya. Ya karena Minang pada hakikatnya begitu, inilah politik kita, demokrasi kita begitu. Jangan sampai ya baper-baperan di situ begitu, merasa terzalimi, merasa dikeroyok sampai menjadi trending topik hari ini. Saya kira seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.